Halo Sobat Botani Mamasa, jumpa lagi bersama saya Andre Sambokaraeng. Sebelum kita lanjut di konten kali ini, saya mau ucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semua dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Botani Mamasa. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang Botani Mamasa, salah satunya yaitu anggrek yang pertama kali berbunga sejak 5 tahun dari penanaman. Jadi anggrek ini merupakan anggrek terbesar di dunia yang dijuluki King Orchid karena beratnya bisa sampai 1 ton. Dan dia anggrek terbesar yang pernah juga saya temukan, dan anggrek yang mempunyai keunikan bunga yang luar biasa indahnya karena kuntum bunga itu banyak di satu tangkai bunga. Jadi dia sangat eksotik kelihatannya dan sangat besar, sehingga nilai daripada tanaman ini luar biasa indahnya bagi penikmat tanaman, khususnya tanaman orchid. Oke, bisa kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum khas ketinggian. Jadi anggrek ini pertama kali didapatkan di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dan merupakan anggrek yang pertama didapatkan selama ekspedisi anggrek di Kabupaten Mamasa. Anggrek ini berada di ketinggian 1300 lebih. Jadi biasanya anggrek jenis ini berada di dataran menengah dan dataran rendah. Kalau jenis ini berada di ketinggian 1300 plus mdpl. Dan setelah saya tanam 5 tahun, saya pindahkan dari habitat. Sekarang sudah berbunga. Wow, seperti ini. Bunganya sangat unik, sangat besar seperti ini. Bunganya besar dan mempunyai bintik hitam. Nah, menurut teman-teman penggemar anggrek, tanaman ini mirip yang dari Filipina. Ya mungkin karena Sulawesi dekat-dekat Filipina sehingga tanamannya mirip ya. Mulai dari alokasia dan jenis-jenis hoya lainnya itu mirip dengan Filipina. Sehingga anggrek tebu ini juga mirip dengan Grammatophyllum wallisii dari Filipina. Corak totolnya ini, totol pada sepal petalnya sangat jelas. Dia berwarna coklat kehitaman, mirip sekali dengan wallisii. Jadi wallisii dengan yang ini boleh saya katakan mirip 95% dari wallisii, atau bisa jadi merupakan subspesies dari wallisii karena sangat mirip. Mulai dari corak, terus ukuran bunga sangat mirip dengan wallisii. Sepal petalnya sangat mirip, labellumnya juga mirip seperti ini. Jadi boleh dikatakan bahwa ini keluarga daripada wallisii. Jadi inilah anggrek terbesar yang saya tanam dan bisa mencapai 1 ton ini. Kalau semakin lama dipelihara, dia akan semakin besar dan bisa sampai 1 ton. Coba bayangkan kalau 1 ton anggrek, itu luar biasa sebenarnya. Dan satu kesenangan tersendiri bagi pecinta tanaman, khususnya tanaman endemik Indonesia, jika ini bisa mencapai 1 ton beratnya. Ini luar biasa karena kalau kita pelihara dari seedling, dari botolan, kita pelihara itu mempunyai rentang waktu 15 tahun baru bisa berbunga. Luar biasa lamanya kita menunggu sampai tanaman ini bisa berbunga. Nah sekarang kita bisa lihat sendiri, kita bisa saksikan sendiri Grammatophyllum speciosum Mamasa di ketinggian 1300 mdpl bisa berbunga di luar habitat. Dan ini akan menjadi satu ikon di Mamasa bahwa anggrek tebu juga tumbuh di Kabupaten Mamasa dan berada di ketinggian 1300 mdpl. Jadi satu kebanggaan tersendiri bagi teman-teman pecinta tanaman karena anggrek ini pertama kali ditemukan di Mamasa dan pertama kali juga berbunga. Setelah
dipindahkan dari habitat, karena habitat anggrek ini dibuat perkebunan kopi, sehingga waktu ditemukan oleh penduduk setempat, kayu itu tumbang tempatnya. Jadi di tengah kebun kopi itu tumbang ini, jadi didapatkanlah anggrek ini. Nah, pada saat itu masyarakat di perkebunan kopi itu tanam di dekat rumahnya, di bawah tanah. Nah, tapi saya nego untuk dipindahkan ke sini karena sayang kalau dipelihara di siapa tahu mungkin ditinggal atau ini pasti kan tidak terawat. Nah, kalau di sini kan teman-temannya anggrek-anggrek yang lain kan banyak di sini, jadi pasti dirawat lah. Nah, terbukti sekarang setelah 5 tahun sudah berbunga. Nah, seperti ini bunganya, besar-besar, sebesar hampir setengah telapak tangan, bunganya besar-besar. Nah, ini kuntumnya banyak, ini masih muncul ke atas kuntumnya, masih banyak ini kuntum-kuntumnya. Ini sudah mekar di bawah, ini sudah 2 minggu mekar. Ya 2 minggu, jadi saya kurang tahu berapa lagi tahan bunganya ini sampai selesai masa bunga. Saya belum tahu pasti, kita akan lihat sama-sama dan saya akan update terus kondisi bunganya sampai gugur. Karena ini kesempatan untuk mengabadikan bunga pertama dari anggrek langka yang sangat luar biasa dan sangat banyak orang yang mau memilikinya. Cuman karena satu, ya jelas tidak di split. Karena ini cuma satu. Nanti kita tumbuhkan sampai besar. Semoga diberikan kesempatan terus untuk merawat bunga ini sampai maksimal pertumbuhannya. Karena ini satu kebanggaan, kebanggaan bisa membungakan anggrek ini. Karena jadi tips untuk membungakan jenis ini sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, tips saya awalnya ini di dalam paranet, di situ ternaungi. Nah, karena saya rasa mungkin tidak cukup suplai cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman ini, sehingga saya keluarkan tanpa naungan. Jadi matahari 100% dan hujan 100%, full sun, full rain. Nah, jadi saya tempatkan di luar dengan media campuran di bawah itu lumut. Ini di bawah, ini lumut, terus kayu-kayu membusuk, sabut kelapa, ini kayu-kayu yang seperti ini saya letakkan di bawah, lumut, ini seperti ini, sabut kelapa ini. Nah, baru kita jemur 100% cahaya matahari, jadi pulsan, sehingga mendapatkan suplai cahaya matahari yang cukup, dan mungkin itulah penyebabnya sehingga tanaman ini cepat berbunga. Ya. Jadi memang tidak terlalu hijau daunnya seperti ini, tidak terlalu hijau, tapi dia kokoh, batangnya keras, kuat dan kokoh. Jadi daun daun pada batang yang sudah tua itu agak menguning sedikit, tapi yang baru keluar tidak terpengaruh cahaya matahari, dia masih hijau full dan batangnya besar-besar. Ini bulbnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, awal saya beli di masyarakat itu 8 batang, sekarang sudah 15 batang, 5 tahun yang lalu. Nah, jadi perawatannya hanya saya biarkan di luar, kemudian tidak diberi pupuk sama sekali. Jadi pupuknya itu dari 100% dari cahaya matahari dan media yang kita letakkan di bawah. Itu saya mix medianya. Ada campuran tanah di bawahnya sedikit, tapi tidak boleh terlalu banyak karena kalau banyak dia melempem di bawahnya. Jadi yang penting poros dan akarnya bisa merambat ke media, itu pun itu akan mempengaruhi pertumbuhannya juga. Jadi dia akan bagus pertumbuhannya jika media tanamnya poros. Oke sobat tanaman, demikian pertemuan kita kali ini.
Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi referensi bahwa anggrek tebu yang tumbuh di ketinggian mempunyai keunikan tersendiri bagi bunga yang dikeluarkan. Terima kasih. Salam Botani Mamasa.